Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Egy Rosi Subiakto. Kali ini di mata kuliah Software Requirement Engineering, materi Requirement Negotiation. Oke, untuk materi hari ini ada negosiasi kebutuhan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, introduction mengenai apa itu negosiasi kebutuhan. Kemudian yang kedua ada proses negosiasi. Yang ketiga dimensi dari negosiasi kebutuhan. Kemudian yang keempat ada contoh sistem negosiasi. Oke, kita ke yang pertama dulu. Ke pendahuluan ya. Jadi di sini kenapa ada negosiasi? Kata kuncinya adalah pada konflik. Nah, di sini konflik memainkan peran penting dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, meskipun konflik ini sering diabaikan atau penanganan yang buruk dengan metode pembangunan yang ada. Kenapa konflik ya? Konflik ini muncul hampir pasti datang dari stakeholder ya. Stakeholder ini orang yang berkepentingan dan punya pengaruh dalam proyek. Contohnya calon pengguna sistem, kemudian pemilik, ownernya, developernya, atau aktor lain ya. Konflik ini disebabkan karena ketidakcocokan ya antara satu dengan yang lain. Oke. Kemudian negosiasi ini tidak hanya dilakukan satu kali dalam proyek, tapi harus dilakukan pada tahap awal, kemudian diulang pada tahap akhir. Jadi konflik ini diperlukan sebuah proses negosiasi, dan negosiasi ini tidak cukup hanya satu kali, tapi bisa dilakukan minimal 2 kali. Pertama di tahap awal, kemudian diulang lagi di tahap akhir ya. Negosiasi ya. Oke, untuk setiap siklus biasanya para stakeholder ini punya kepentingan dan tujuan baru yang harus dipertimbangkan. Ini dasar pertimbangannya. Stakeholder ini punya kepentingan, kemudian punya tujuan baru. Ini sesuatu yang harus dipertimbangkan sehingga menimbulkan proses negosiasi itu sendiri ya. Seperti kalian tahu, nego ini ya seperti tawar-menawar ya. Dalam pengembangan perangkat lunak juga diperlukan proses negosiasi seperti itu. Oke. Kalau kita bicara metode pengembangan perangkat lunak model spiral, ini perjanjian yang dicapai berevolusi menjadi kebutuhan yang lebih rinci ya. Kalau kita ingat spiral, nah ini modelnya seperti obat nyamuk ya, cuman dibalik cara bacanya. Nah, ini terdapat evolusi. Jadi di situ ada komunikasi dengan beberapa stakeholder, kemudian kebutuhan ini menjadi lebih rinci ya. Bisa kalian buka lagi mengenai metode spiral pada rekayasa perangkat lunak. Oke. Kemudian apa tujuan utama dari proses negosiasi itu sendiri? Ada beberapa hal nanti dari tujuan negosiasi ini. Untuk tujuan utamanya ada yang pertama. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini tujuan utama. Kalau tujuan yang lain ada. Nah, hanya tujuan utama tadi berdasarkan kata kunci dari negosiasi ini berasal dari konflik ya. Jadi tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik antar stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, hal tersebut memberikan kontribusi untuk tujuan mendefinisikan kebutuhan yang layak dan mengakomodasi semua tujuan dan harapan stakeholder. Jadi di sini kebutuhan ini bisa layak dengan adanya proses negosiasi, kemudian semua tujuan harapan stakeholder ini bisa terakomodasi. Selanjutnya, nah
tujuan yang lain selain tujuan utama, kalau tujuan utama tadi mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik, terdapat juga tujuan yang lain dari proses negosiasi ini. Di antaranya yang pertama, memahami kendala proyek. Di sini kita bisa tahu kendala apa saja yang mungkin muncul atau sudah muncul dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Ini bisa kita pahami dengan adanya proses negosiasi. Oke. Kemudian yang kedua, ini beradaptasi dengan perubahan. Nah, ketika ada perubahan dalam proses pengembangan ini, kita bisa melakukan proses adaptasi. Nah, karena ada proses negosiasi tadi. Lalu yang ketiga, membina pembelajaran tim. Nah, maksud membina pembelajaran tim di sini adalah dengan adanya negosiasi kita tidak boleh egois di sini. Ya, jadi kita harus istilahnya musyawarah mufakat sehingga menghasilkan sesuatu yang layak, ya, kebutuhan yang layak. Nah, di sini bisa dibilang membina pembelajaran tim. Lalu yang keempat, nah karena ada sharing tadi, proses negosiasi, proses tawar-menawar, ini yang keempat bisa memunculkan pengetahuan yang dipahami. Nah, misal satu stakeholder ini paham akan pengetahuan yang baru, tim lain juga akan bisa memahami hal yang baru tersebut. Oke, itu tujuan yang keempat. Kemudian yang kelima, mengelola kompleksitas. Nah, kompleksitas di sini bisa kita bilang apakah kompleksitasnya di sini sederhana ataukah kompleks sekali. Nah, di sini bisa kita lakukan pengelolaan. Nah, dengan adanya negosiasi ini kita bisa tahu pengelolaan apa yang harus atau dilakukan. Kalau sederhana berarti otomatis pengelolaannya juga tidak serumit yang kompleksitas dengan skala besar seperti itu. Kemudian yang keenam, negosiasi ini juga tujuannya biasanya dengan konflik tadi biasanya akan muncul ketidakpastian. Nah, dengan adanya negosiasi ini, ketidakpastian tadi otomatis misal ada satu kebutuhan yang tidak pasti, maka nanti ketika dilakukan proses negosiasi, maka kebutuhan tersebut akan menjadi pasti karena sudah dinego, istilahnya seperti itu. Lalu yang ketujuh ini otomatis ya, dengan adanya proses negosiasi kebutuhan ini akan menemukan solusi yang lebih baik ya, karena dari beberapa stakeholder dilakukan proses tawar-menawar seperti itu. Oke, itu tujuan dari negosiasi negosiasi kebutuhan ya. Oke, selanjutnya, nah kita ke definisi. Jadi negosiasi ini diadopsi secara luas dan diteliti oleh berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya dalam proses requirement engineering saja, tapi negosiasi ini sudah diadopsi oleh berbagai disiplin ilmu ya. Mungkin kalau kita lebih familiar dengan negosiasi atau tawar-menawar di pasar, ya, misalkan tawar-menawar barang harganya berapa, itu negosiasi juga. Nah, untuk negosiasi di secara luas ini ada akibat ya. Akibat yang ditimbulkan ada perspektif yang berbeda pada negosiasi. Kemudian aspeknya juga berbeda yang ditekankan. Kalau di pasar tadi negosiasi antara harga barang dan barangnya itu sendiri. Nah, kalau di dalam perangkat lunak punya perspektif atau pandangan yang berbeda. Oke, kalau secara umum atau secara tradisional negosiasi ini bisa kita artikan sebagai interaksi aktual antara peserta yang mengarah pada komitmen bersama. Dimulai saat peserta mulai berkomunikasi mengenai tujuan mereka dan berakhir atau berhasil ketika semua setuju untuk kontrak tertentu. Nah, di sini bisa kita artikan tadi termasuk di pasar juga melakukan proses negosiasi
terjadi interaksi, kemudian berkomunikasi, tawar-menawar, lalu diakhiri dengan persetujuan untuk sebuah kontrak tertentu. Misal harga barangnya tadinya 10.000, kemudian ditawar menjadi 7.500. Ini kesepakatan. Jadi ada interaksi, ada komunikasi, kemudian ada kesepakatan. Itu kalau dipandang secara tradisional ya, berlaku untuk semua. Nah, untuk definisi negosiasi dalam rekayasa kebutuhan ini, nah ini didefinisikan dalam Esterbrook. Ya, Esterbrook ini mendefinisikan negosiasi sebagai pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan konflik dengan eksplorasi berbagai kemungkinan. Nah, hal ini ditandai oleh peserta yang mencoba untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan semua pihak sebanyak mungkin. Nah, di sini lebih detail lagi. Jadi di sini lakukan pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan konflik. Nah, konflik di sini konflik dalam rekayasa kebutuhan. Nah, kemudian dengan adanya konflik ini kita bisa melakukan eksplorasi ya, bereksplorasi kemungkinan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Oke, kemudian ada juga definisi negosiasi dari Curtis, Kressner, dan Isco. Ini mengambil perspektif bahwa rekayasa kebutuhan menyatakan bahwa negosiasi kebutuhan dapat dilihat sebagai proses berulang di mana pemangku kepentingan punya atau membuat timbal balik ya. Ada feedback antara fungsi sistem yang diminta, kemampuan teknologi yang ada, jadwal pengiriman, dan biayanya. Nah, ini lebih detail lagi dalam proses rekayasa kebutuhan. Negosiasi di sini bisa diartikan sebagai proses yang berulang di antara stakeholder, kemudian ada feedback mengenai sistem, fungsi sistem, kemudian kemampuan teknologi yang ada, jadwal pengiriman, dan biaya dari rekayasa kebutuhan itu sendiri. Nah, ini sudah lebih detail dalam negosiasi menurut Curtis, Kressner, dan Isco. Oke, selanjutnya, nah ada juga definisi negosiasi menurut Robinson dan Volkov. Ini berpendapat bahwa di luar negosiasi yang sebenarnya kita juga harus mempertimbangkan tahap pra dan pasca. Nanti ini hubungannya dengan proses negosiasi ya. Ada sebelum dan sesudah negosiasi. Ini pra dan pasca ini sebagai bagian dari proses negosiasi. Nah, di sini meliputi seperti pengakuan awal masalah, ajakan peserta, dan komunikasi atau pemeliharaan solusi. Nah, ini akan dibahas dalam tahapan negosiasi. Nah, setelah ini ya. Oke. Untuk proses negosiasi itu sendiri ini berdasarkan tadi Robinson dan Volkov ini meliputi 3 pendekatan, ada pre-negosiasi, kemudian negosiasi itu sendiri, lalu yang ketiga setelah negosiasi dilakukan ada pendekatan apa yang harus dilakukan dalam proses tersebut. Oke, kita bahas satu persatu dari pre-negosiasi dulu. Nah, apa yang dilakukan atau kegiatan penting apa dalam tahapan pre-negosiasi? Ini sebelum dilakukan negosiasi, kita harus melakukan kegiatan yang pertama mendefinisikan masalah negosiasi. Nah, sebelum melakukan negosiasi, kita definisikan dulu masalahnya apa. Nah, masalahnya sudah ketemu, lalu kita lakukan identifikasi siapa pemangku kepentingannya, siapa saja orang-orang yang terlibat. Nah, kita identifikasi. Lalu yang ketiga, sebelum melakukan negosiasi, elisitasi tujuan dari pemangku kepentingan. Nah, ini kita lakukan proses elisitasi dulu. Tujuannya apa? Pemangku kepentingan ini kita lakukan dengan misal dengan wawancara,
atau dengan brainstorming dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sebelum melakukan negosiasi, analisis tujuan mereka, tujuan pemangku kepentingan ini, sehingga nanti bisa menemukan konflik ya. Konfliknya apa saja kira-kira yang muncul ketika proses negosiasi. Nah, ini sebelum melakukan negosiasi ada tahap pre-negosiasi ya, sebelum ya. Nah, hasil dari pre-negosiasi ini adalah isu-isu ya, atau masalah-masalah apa yang kira-kira muncul nanti, kemudian konflik apa saja yang bakal muncul di situ, konflik yang terlibat. Jadi hasilnya ada isu-isu dan konflik yang terlibat. Oke. Selanjutnya, nah setelah melakukan pre-negosiasi, selanjutnya kita lakukan proses negosiasi itu sendiri. Jadi di sini proses negosiasi tentang penataan masalah dan mengembangkan alternatif untuk pemecahan masalah. Nah, dalam negosiasi ini kita bisa bertukar penawaran atau mengusulkan alternatif yang saling menguntungkan. Nah, setelah mengembangkan solusi, nah yang mungkin para pemangku kepentingan akhirnya setuju pada yang terbaik. Nah, di sini didapatkan win-win solution ya, terbaik ya. Jadi terbaik untuk semua pihak seperti itu. Nah, untuk negosiasi itu sendiri, jadi penjelasan dari solusi yang mungkin ini merupakan prasyarat sebelum pemangku kepentingan menyetujui keputusan. Di samping itu, mereka juga membutuhkan pembentukan kriteria penilaian. Jadi ada aturan-aturan, jadi negosiasi ini tidak serta-merta dilakukan, tapi ada kriterianya juga. Apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan. Nah, ada seperangkat aturan yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan. Nah, untuk sesi negosiasi ini juga diperlukan untuk menyetujui kriteria penilaian. Ya, tadi seperti dijelaskan bahwa sebelum negosiasi ini juga dilakukan apa saja kriteria penilaian yang digunakan untuk mendapatkan kebutuhan perangkat lunak yang terbaik. Nah, seperti itu. Oke, itu proses negosiasi ya. Setelah negosiasi dilakukan, ada post negosiasi. Nah, di sini fase ini pemangku kepentingan atau jika menggunakan alat yang otomatis, alat bantu ya, bisa menggunakan software atau menggunakan manual dengan manusia. Nanti untuk softwarenya ada di penjelasan terakhir ya. Dalam fase ini, pemangku kepentingan atau alat otomatis menganalisis dan mengevaluasi hasil negosiasi ya. Kata kuncinya di pos ini, kita analisis, kemudian evaluasi hasilnya, lalu menyarankan kembali negosiasi. Nah, ini jika dirasa perlu, maka negosiasi dilakukan ulang. Oke, sebagai contoh di sini dapat ditentukan perjanjian sesuai permintaan stakeholder dan jika solusi yang lebih baik mungkin bagi satu pihak yang melakukan negosiasi tanpa menyebabkan kerugian ke pihak lain. Nah, hal ini juga dapat melibatkan evaluasi jaminan kualitas dari hasil negosiasi. Nah, ini kata kunci di pos ini. Kita lakukan analisis, kemudian evaluasi hasilnya, hasil negosiasi seperti apa, lalu yang terakhir menyarankan kembali negosiasi. Ini jika diperlukan. Oke, itu proses ya, proses negosiasi. Yang ketiga, post negotiation. Oke, nah itu prosesnya. Lalu kita ke dimensi ya. Untuk dimensi dari requirement negosiasi ini terbagi menjadi 3 kerangka. Yang pertama ada strategi resolusi konflik. Jadi untuk konflik ini ada strateginya bagaimana mengatasi konflik. Ada beberapa cara. Kemudian yang kedua kolaborasi situasi ya. Kolaborasi situasi pemangku kepentingan.
Lalu yang ketiga nanti ada alat pendukung negosiasi. Nah, ini jika negosiasi dilakukan dengan alat atau dengan software bantuan ya. Oke, selanjutnya yang pertama kita bahas dulu. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa konflik ini merupakan bagian yang tak terelakkan dari desain sistem dan alasan untuk proses negosiasi. Nah, di dalam setiap proyek rekayasa perangkat lunak, konflik ini penting ya. Konflik ini justru hal penting dan membutuhkan solusi sebagai keputusan penting. Nah, di sini disebut hal penting karena apabila terdapat ketidakcocokan antara satu stakeholder yang lain, maka diperlukan solusi ya. Resolusinya seperti apa? Nah, untuk strategi resolusi konflik ini ada sebuah studi yang dilakukan oleh Curtis membagi 3 sumber konflik. Nah, sumber konflik ini dalam rekayasa perangkat lunak menurut Curtis ini dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama, pengetahuan yang sedikit tentang domain aplikasi. Nah, maksudnya di sini masih ingat ya, domain aplikasi. Jadi sistem ada di domain mana, misalkan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Nah, ini karena ketidaktahuan atau pengetahuan yang sedikit tentang domain tersebut, ini bisa menyebabkan konflik. Nah, kemudian yang kedua, sumber konflik ini kebutuhan fluktuatif dan saling bertentangan ya. Fluktuatif ini naik turun, kadang digunakan, kadang tidak. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya. Seperti sekarang kebutuhan mengenai alat-alat kesehatan, mengenai virus COVID-19. Nah, ini sedang fluktuatif ya, istilahnya sedang naik-naiknya. Banyak mungkin kebutuhan yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga, sumber konflik ini bisa berasal dari kurang komunikasi dan koordinasi. Nah, ini sumber konfliknya. Tidak hanya dalam pengembangan perangkat lunak, kalau kita kurang komunikasi dan koordinasi dalam bekerja pun ini akan menyebabkan konflik. Nah, ya seperti itu. Ini 3 sumber konflik menurut Curtis. Kemudian ditambahkan lagi berdasarkan Easterbrook, jadi sumber konflik diantaranya adalah, nah ini sumber konflik yang lain menurut Easterbrook, konflik karena perbedaan solusi yang disarankan. Ketika ada satu masalah, solusi yang ditawarkan berbeda, ini akan menimbulkan konflik. Nah, kemudian yang kedua, konflik disebabkan karena kendala pernyataan. Maksudnya di sini konflik bisa disebabkan karena misal setiap stakeholder punya solusi, lalu menyatakan bahwa solusi si A yang terbaik. Nah, ini akan menyebabkan konflik kalau misalkan si B tidak terima bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Nah, ini akan menyebabkan konflik juga. Lalu yang ketiga, konflik karena kebutuhan. Nah, ini juga sumber konflik ya, kebutuhannya dirasa kurang atau tidak cukup, ini bisa menyebabkan konflik. Lalu yang keempat, menurut Easterbrook ini sumber konfliknya dalam penggunaan sumber daya. Nah, ini juga bisa berakibat konflik. Contohnya ketika misalkan stakeholder A meminta menggunakan daya atau misalkan pekerjaan misalkan membutuhkan 5 orang programmer, tapi si B minta 10 biar lebih cepat, misal seperti itu. Ini juga akan menyebabkan konflik ya. Penggunaan sumber daya, baik itu biaya, baik itu manusia ataupun sumber daya yang lain. Kemudian yang kelima, dari Easterbrook ini sumber konflik terjadi karena ada perbedaan evaluasi prioritas. Nah, jadi mana yang mau dievaluasi dulu,
ini biasanya ada kendala sehingga menyebabkan konfliknya. Evaluasi prioritasnya berbeda satu dengan yang lain, ini akan menyebabkan konflik. Oke, lalu untuk strategi resolusinya sendiri ada sebuah model yang diusulkan oleh Thomas ya ini. Menurut model ini stakeholder punya dua dimensi orientasi. Oke, jadi dari konflik tadi kita bisa menyelesaikan dengan cara dua. Ini menurut Thomas ya. Fokus pada memuaskan kepentingan sendiri, tidak tegas atau asertif. Nah, tidak tegas ya. Jadi di sini istilahnya egois. Nah, fokus pada memuaskan kepentingan diri sendiri. Egois di sini. Asertif ini tidak tegas, kemudian egois. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi ketika ada satu konflik, yang penting usulan kita diterima. Nah, ini egois namanya. Jadi sebenarnya ada dua cara. Yang pertama dengan cara egois, yang kedua fokus pada memuaskan kepentingan orang lain. Nah, ini dengan cara menyelesaikan ini dengan cara kita legowo, istilahnya seperti itu. Kita bisa sudahlah, yang penting orang lain puas. Nah, ini selesai juga konfliknya. Kalau yang pertama sudah, yang penting keputusan saya diterima, itu berarti egois. Ini akan selesai juga, tapi kedepannya akan muncul konflik baru. Kemudian yang kedua, fokus pada kepentingan orang lain, berarti kita mengalah, istilahnya seperti itu, maka konflik juga akan selesai. Ini menurut Thomas ya. Nah, untuk dua dimensi tadi, ini ada 5 orientasi dominan untuk menangani konflik. Jadi dari dua ini bisa di breakdown lagi menjadi 5 orientasi. Yang pertama ada bersaing atau memaksa. Jadi melibatkan pada penekanan pada memenangkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan orang lain yang sering menimbulkan situasi menang kalah. Nah, di sini egois tadi ya, memaksa. Yang penting keputusan saya bisa diterima, orang lain bodo amat. Nah, ini menang kalah. Jadi memaksa. Pokoknya punya saya harus bisa diterima solusinya. Nah, ini memaksa yang pertama ya. Lalu yang kedua, menampung. Ini lebih halus lagi, mencoba memuaskan kekhawatiran lain tanpa memperhatikan kepentingan sendiri. Nah, kalau di sini lebih ditampung ya, solusinya ditampung. Kemudian berarti bahwa satu pemangku kepentingan rela berkorban dan mengorbankan yang lain. Nah, ini menampung di sini. Lalu yang ketiga ada berkolaborasi ya. Di sini pemecahan masalah berfokus pada memenuhi kepentingan semua pihak. Jadi berkolaborasi, ada alternatif sehingga memenuhi kepentingan untuk semua. Di sini situasinya win-win solution ya. Ada solusi untuk semua. Lalu yang keempat, ini menghindari, menarik diri dari forum. Istilahnya ini keluar dari forum, bodo amat, istilahnya seperti itu. Jadi negosiasi bisa menghasilkan ketidakpedulian, penolakan, atau apatis ya, bodo amat seperti itu. Lalu yang kelima, ini berkompromi atau berbagi, melibatkan konsesi untuk menemukan jalan tengah yang memuaskan. Konsesi di sini kita bisa berkolaborasi atau berkompromi, jadi tawar-menawar sehingga ada jalan tengah yang memuaskan di situ. Itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya yang setelah kita resolusi tadi ada 5 cara, kemudian ada kolaborasi situasi ya. Situasi di sini menurut matriks dari Computer Support Cooperative Work ini mengembangkan sebuah metrik CSCW, skema klarifikasi sederhana yang membedakan 4 skenario yang berbeda, baik sinkronus maupun asinkronus ya, dalam satu tempat atau tempat yang berbeda. Nah, ini contohnya sama seperti kondisi kita saat ini.
di mana kita belajar dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, ini akan saya jelaskan di sini. Oke, bisa dibagi menjadi sinkronus dan asinkronus, kemudian lokasi sama, kemudian atau lokasi yang berbeda. Nah, ada 4 kolaborasi, ada 4 kemungkinan ya. Kita bahas satu persatu. Nah, same time, same place. Nah, pertemuan dengan tatap muka masih merupakan cara yang umum untuk memperoleh dan bernegosiasi mengenai kebutuhan. Nah, negosiasi yang pertama ini dilakukan dalam waktu yang sama, tempat yang sama. Sebagai contoh yang mudah adalah ketika kita kuliah dalam kondisi normal. Nah, kita sudah terjadwal misalkan jam 7 pagi sampai 9.30. Nah, ini tempatnya sama, kemudian waktunya juga sama. Nah, ini contoh yang paling gampang ya, kolaborasi situasinya. Ya, oke, untuk pendekatan seperti agile ini mendukung pertemuan dengan tatap muka. Contoh yang populer adalah on-site customer dan di sini dilakukan di tempat yang sama ya. Tempatnya sama, waktunya juga sama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, different time, same place. Ya. Menyelenggarakan seluruh negosiasi dengan pertemuan tatap muka biasanya tidak mungkin, bahkan jika stakeholder terletak di lokasi yang sama. Nah, durasi negosiasi sering melebihi waktu workshop dan umumnya sulit diatur karena kendala waktu. Nah, situasi yang kedua adalah waktunya berbeda, tempatnya sama. Jadi di sini misalkan negosiasi dilakukan satu orang masuk ke ruangan A. Nah, dia melakukan memberikan masukan di situ dalam note atau catatan, kemudian dalam waktu jam 9 dia keluar. Lalu ada lagi orang lain atau stakeholder yang lain masuk ke tempat yang sama. Nah, waktunya berbeda. Nah, di sini biasanya dalam workshop. Jadi tempatnya sama tapi waktunya bisa berbeda. Oke, lalu yang ketiga, waktu sama, tempat berbeda. Nah, ini apabila tidak mungkin untuk mempertemukan para stakeholder. Nah, ini terjadi dalam kondisi kita saat ini. Jadi, bisa kita bayangkan bahwa waktunya sama, tempatnya beda. Nah, ini biasanya dilakukan contohnya dengan konferensi audio dan video ya, video call atau video conference. Nah, ini adalah contoh dari waktu sama, tempat berbeda. Nah, tapi untuk conference ini harus menyediakan bandwidth yang wajar atau memadai, kemudian bermanfaat dengan interaksi pada waktu yang sama. Oke, ini khusus untuk yang same time different place. Oke, yang terakhir untuk kolaborasi situasi, jadi waktu berbeda, tempat juga berbeda. Nah, di sini rekayasa kebutuhan semakin banyak dilakukan dalam waktu dan lokasi yang berbeda karena semakin banyak proyek yang dilakukan. Nah, dengan adanya teknologi canggih untuk berkolaborasi, ini menjadi keharusan untuk memungkinkan semua stakeholder berkontribusi. Nah, ini adalah contohnya ketika kita mengisi forum, di sini tempatnya berbeda, kemudian waktunya juga berbeda. Misal si A ngisi forum jam 9. Nah, setelah itu ngisi forum di sini misalkan dengan komen ya, dengan komen, oh ini kebutuhannya kurang ini. Nah, kemudian nanti jam 10 si B ini melakukan komentar terhadap yang sebelumnya. Nah, ini kurang ini dan seterusnya. Ini contoh untuk yang waktu berbeda, tempat juga berbeda. Jadi semua bisa berkontribusi dengan adanya alat yang canggih seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yang ketiga ada alat pendukung. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa
negosiasi sering didukung dengan cara tradisional seperti buku pedoman dan buku pegangan serta fasilitas serta alat rapat yang digunakan oleh semua stakeholder. Nah, kalau yang ini alat untuk yang manual ya, seperti istilahnya seperti itu. Ada papan tulis, kertas rencana kerja dan lain-lain. Ini alat pendukung negosiasi juga. Ada ballpoint, ada catatan-catatan. Nah, ini alat pendukung negosiasi. Nah, untuk skala dan kompleksitas, proyek dunia nyata menyarankan penggunaan yang lebih canggih untuk mendukung negosiasi. Nah, ini kita sudah bicara alat pendukung otomatis ya, bisa berupa perangkat lunak untuk berkomunikasi dan agen perangkat lunak cerdas. Oke. Untuk contoh alatnya itu sendiri ada beberapa. Ini berdasarkan Kirsten dalam makalahnya memberikan memberikan klasifikasi mendalam tentang alat pendukung negosiasi. Nah, ini ada 3. Yang pertama pasif, jadi support alat dukungan yang pasif, kemudian aktif fasilitatif support, yang ketiga proaktif interventif support. Nah, oke. Apa bedanya? Kita yang pertama dulu yang pasif. Jadi pasif support ini merupakan dukungan yang pasif menyediakan infrastruktur untuk negosiasi dan mendukung semua kolaborasi situasi yang berbeda. Alat ini mengizinkan semua pihak mengekspresikan preferensi, berkomunikasi tentang ide, saling tawar dan berargumen, serta berbagi hasil akhir. Nah, contohnya adalah email. Nah, kalau kita melakukan email, nah ini satu pihak dengan pihak lain kadang langsung dibaca, kadang dibalasnya besoknya. Nah, ini berlaku juga untuk chatting dan multimedia room. Jadi sifatnya pasif ya, tidak real time. Nah, ini pasif support. Email, chatting, multimedia ini pasif ya. Alat dukungan perangkat lunak yang digunakan tapi pasif. Klasifikasinya masuk ke pasif. Kemudian ada aktif fasilitatif support, ini mampu membimbing para pemangku kepentingan terhadap kesepakatan dengan mengidentifikasi situasi yang saling menguntungkan. Nah, untuk sistem ini dapat membantu pengguna dalam perumusan, evaluasi, dan solusi masalah yang sulit. Nah, alat ini juga mendukung pembuatan konsesi dan konstruksi penawaran serta penilaian proses. Oke, untuk contohnya sendiri, untuk aktif fasilitatif support ini adalah tool-tool yang bisa digunakan atau mendukung dalam negosiasi yang aktif. Nah, misalkan dengan cara telepon. Nah, atau telepon melalui WhatsApp. Nah, ini aktif ya karena terjadi interaksi langsung. Video conference juga masuk ya dalam aktif fasilitatif support karena ada interaksi langsung, dia bersifat aktif, kemudian masukan-masukan ini bisa langsung dicatat, istilahnya seperti itu. Kemudian klasifikasi yang ketiga ada proaktif. Nah, ini lebih kepada mengkoordinasikan kegiatan para stakeholder, ini sudah full menggunakan perangkat lunak. Nah, sebagai contoh, mereka mengkritik tindakan untuk menyarankan kesepakatan untuk diterima. Nah, di sini menggunakan agen perangkat lunak cerdas dalam memantau proses negosiasi serta kegiatan individu negosiator. Nah, contoh perangkat lunaknya ini ada Athene Intelligent Software Agent, Augmenting the Inspire System. Nah, ini sudah full menggunakan software ya untuk melakukan proses negosiasi. Oke, jadi bedanya dari ketiga ini, pasif ini alat dukungan yang pasif seperti contoh email, WA. Kemudian untuk yang aktif contohnya adalah video conference ya karena langsung berinteraksi. Lalu yang ketiga proaktif. Nah, ini sudah full menggunakan software. Contohnya yang ketiga tadi ada
Athene Intelligent Software Agent. Nah, untuk sistem negosiasi itu sendiri, selain Athene tadi, para peneliti dan praktisi telah mengembangkan jenis sistem negosiasi yang mendukung stakeholder ya. Jadi ada beberapa dari mereka ditargetkan khusus pada perangkat lunak negosiasi kebutuhan. Sementara sebagian besar alat yang lain lebih mendukung negosiasi yang lebih umum. Nah, di sini maksudnya ada beberapa alat yang khusus untuk ada beberapa perangkat lunak yang khusus untuk negosiasi kebutuhan, ada juga perangkat lunak yang digunakan untuk negosiasi secara umum tadi. Tidak hanya negosiasi kebutuhan, tapi negosiasi yang lain juga. Contoh alatnya ada Dealmaker, Inspire, Meeting One, Negoise, Simple NS, ya, ada Smart Settle dan Web NS. Ini contoh-contoh alat negosiasi atau perangkat lunak negosiasi yang lain ya. Oke, itu tadi mengenai alat pendukung negosiasi. Oke, sampai ini ada contohnya. Ini penjelasan dari sistem negosiasi lebih detail. Ada Aspire, Negoise, Easy Win-Win, Smart Settle. Ini perbedaan alatnya di sini sudah dijelaskan dengan detail ya. Alat pendukungnya di sini sudah termasuk klasifikasi. Yang Aspire ini proaktif, kemudian Negoise ini aktif, Easy Win-Win aktif, Smart Settle juga aktif. Nah, untuk strateginya ini bersaing, kolaborasi, kemudian kompromi, bersaing. Oke. Ini ada hal-hal yang dilakukan pada tahap sebelum negosiasi atau pra-negosiasi, kemudian negosiasi itu sendiri apa saja yang dilakukan, lalu ada tahap pasca negosiasi atau setelah negosiasi. Ini alat-alat pendukung saja ya. Oke. Ada juga kolaborasi situasinya, different time, different place, different time, different place, atau isi win-win ini same time, same place. Jadi harus real time. Jadi di situ tatap muka. Kemudian ada different time, different place. Nah, ini alat-alat saja ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai requirement negotiation atau negosiasi kebutuhan. Jika masih ada yang belum jelas, bisa komentar di bawah video ini atau bisa ditanyakan di forum. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.